Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ngetrain oli Oyama ya. Baunya enak. Entah kenapa ada wanginya. Oli Oyama ini nantilah wis penulis ceritakan. Tapi warna olinya agak hijaunya juga agak aneh karena penulis tambahi Evalup 2T. Kenapa penulis tambahi Evalup 2T? Penulis jelaskan nanti sih. Tapi kondisi olinya seperti ini. Untuk oli penggantinya Evalup Geo 20W50 HPSF JJ, ini PCMO ya, 1 liter. Jadi penulis masih ada Evalup lagi ya, PCMO yang Molitech yang ada MODTC nya oli 40.000 yang sudah pakai MODTC. Nanti itu penulis coba juga, tapi untuk sementara ini dulu ya. Habis ini pakai Unil Oil, setelah Unil Opal, setelah Unil Opal mungkin Redline ya. Masa sudah punya oli sintetik lama gak dicoba-coba ya, si murah-murah disik ya wes. Nanti Unil Opal terus Redline. Habis Redline embuh apa mungkin HDEO ya. Saya sini penulis ganti dulu. Oh ya, ada ya yang ganti oli itu sampai buka tutup atas demi biar ngalirnya lebih lancar. Penulis selama ganti oli ini nggak pernah ya ngalami seperti itu, ngalami sampai sulit banget keluarnya warna hitam, sulit banget keluar. Nah kalau sampai sulit banget keluar itu kayaknya telat itu ya ganti olinya ya, karena olinya terlalu kental sehingga nggak bisa ngalir. Kalau motor penulis gampang tuh ya, nggak pernah sampai butuh buka atas untuk bikin keluar semua kayak gini. Jadi penulis nggak pernah ganti oli sampai kondisi olinya terlalu kental. Jadi oli ya kalau sudah rusak parah, yang pertama adalah jadi makin encer. Sudah makin encer, kalau sampai sudah taraf hitam gitu ya, sesudah hitam gitu dia akan makin kental banget karena ya olinya pecah. Kalau sudah kental banget ya sulit keluarnya. Kalau sampai seperti itu berarti artinya waktu penggantian olinya telat, sudah sangat telat. Penulis sendiri kalau ganti oli kalau sudah mulai encer ganti. Kalau sampai sudah mulai kental lagi, terasa makin kental lagi, wah langsung tidak ganti wis. Nanti saya teruskan lagi. Olinya termasuk kental ya. Ya wes nantilah kalau sudah jalan lagi penulis ceritakan lagi. Ini penulis 100 ml nya kira-kira, karena kalau meteranol ini ya wes lah, anggap aja 900 ml ya. Ya wes nanti teruskan lagi di jalan. Hampir penuh, gak apa-apa lah wis, kurang dikit ya, gak sampai. Oh ya, lupa aku kilometernya ya. Kilometernya
271 km. Udah lumayan itu ya. Ya wis nanti penulis ceritakan, yang penting intinya itu oli Oyama wis ya dibanding oli-oli lain kira-kira rata-rata lah, di atas rata-rata sih. Ini ya review oli Avalugeo yang pertama penulis coba. Suara mesin ya lebih halus lah ya dari yang kemarin ya, karena yang kemarin itu sudah sampai punya asak-asak ya. Gantinya sih karena waktu berangkat sudah mulai kasar untuk oli Oyama ini, tapi waktu dipakai jalan masih terasa licin ya. Waktu dipakai jalan masih nggak terhambat, masih licin sih ya. Top speed ya wis 108 tok, nggak bisa nambah. Top speed berhenti di 108. Ini pengaruh oli ya. Walau ada juga yang SAE 30. Oh, ada PCX mau ngejar. Ya silahkan. Motornya lagi nggak pertalet ini. Oli ini juga nggak begitu bagus. Tapi ya saking pakemnya sampai mengganggu, makanya Mark itu jadi mengeluh. Dia nggak bisa lagi mengeluarkan late breakingnya, adu pengeremannya. Kenapa? Gak iso bro. Bagus. Sampai punya cetak di depan bagus enggak ya? Kenapa? Ya wis olinya emang aditif olinya menghambat performa, karena memang termasuk yang aditifnya lengkap. Kalau oli aditifnya lengkap, aditifnya banyak gitu, menghalangi performa juga. Bener-bener wis nggak bisa lebih dari 108 waktu jalan kemarin. Ya nanti lihatlah Avalugeo ini gimana. Jadi dari sisi kemampuan oli Oyama itu termasuk apa ya, rata-rata atau sedikit di atas rata-rata untuk aditifnya. Jadi aditifnya termasuk oke. Bahan olinya termasuk rata-rata. Rata-rata dalam artian bukan oli yang penulis rekomendasikan. Rata-rata artinya ya nggak beda jauh dengan merek-merek impor ya. Kebetulan beberapa hari terakhir ini pertanyaan yang sering muncul itu adalah pernyataan yang sering muncul di komentar itu adalah oli bagus itu adalah yang harganya mahal. Ironi ya, ironi.
Karena ya penulis ngerasakan Oyama ini nggak lebih jelek dari mobil super, malah lebih bagus dari Adnoc, lebih bagus dari PTT, lebih bagus dari apa ya, merek lupa banyak, banyak lupa sekarang, nanti tak tulis lagi lah. Dibanding motul multi power, malah lebih sip daripada motul multi power itu ya. Multi power padahal harganya 130.000, sementara Oyama ya sekitar segitu, itu 30.000, selisih 100.000 dengan multi power, tapi rasanya mirip-mirip. Karena Oyama itu dipakai pelan halus, pakai kencang halus, cuma bahan olinya yang kurang bagus, makanya jadi bunyi asak-asak. Jadi bahan olinya emang jadi terasa lebih encek. Hasil uji oli yang terakhir pangkang oli 27. Wis tak upload durung? Udah tak upload durung ya? Lupa. Oh iya, salah. Kalau misalnya nyoba oli pertama itu adalah kalem-kalem. Di panggang oli nomor 27 itu penulis bandingan, rasanya sudah ya, antara Evalup 2T dengan Meserania 2T. Kelihatan jelas bahwa Evalup 2T itu menghitam jauh lebih cepat, jadi berkurang dan menghitam. Jadi di tes kertas tisu itu kelihatan banget yang Evalup 2T sudah hitam, yang Meserania 2T belum. Terus antara Oyama dan Win kelihatan jelas saat dipakai kertas tisu, yang Oyama warnanya udah hitam, yang Win-nya belum, Win SI40. Jadi yang harganya setara ya. Oyama ada yang jual 24.000, oli Win SI40 itu ada yang jual 20.000 juga. Ya, yang jelas penulis mengakhiri pemakaian karena suara mesinnya sudah asak-asak. Nggak cuma waktu setelah dipakai, tapi juga waktu berangkat juga sudah mulai kasar juga. Walau ketika dipakai di jalan licin karena memang aditifnya banyak. Jadi aditifnya, walau olinya sudah berkurang banyak, aditifnya masih terus fungsi. Aditifnya nggak sedikit misalnya merek Adnoc, nggak sedikit merek mobil super. Tapi ya perlu cari catatan juga bahwa setelah itu kan penulis nyoba iseng-iseng lah nambahi sekitar mungkin 50 ml atau lebih ya, kurang dari 100 ml mestinya. Penulis coba tambahi Meserania 2T. Tujuannya apa? Ya biar nambah aditif lah ya. Setelah tambahi Meserania 2T, penulis pakai motornya untuk untuk keluar mengantar barang, boncengan. Wah, peningkatannya banyak ya. Jadi suara asak-asaknya jadi berkurang jauh. Jadi ya emang aditif JDDP itu ampuh ya, karena apalagi oli-oli modern emang aditif JDDP-nya dikurangi. Oli Oyama itu baunya harum ya, dan sepertinya mereka pakai
teknologi modern. Artinya aditif ZDDP nya sedikit, tapi aditif untuk yang RPM menengah, untuk RPM tinggi banyak kalau untuk motor ya. Jadi dipakai kecepatan menengah ya, kecepatan 60 gitu halus, pakai kecepatan 100 gitu halus, motor ya, motor. Cuma ya kalau habis kencang gitu pakai kalem-kalem jadi kasar suara mesin. Jadi aditif RPM rendahnya yang kurang ya. Mungkin sudah pakai boron tapi belum ada ZDDP nya. Pemakaian Mesrania 2T itu mengkonfirmasikan bahwa emang Mesrania 2T itu cocok jadi aditif terutama untuk yang butuh ZDDP, butuh yang ingin mengurangi gesekan antara piston dan silinder, mungkin antara noken as dan valve nya ya, dengan pelatuknya. Iya, motor kan nggak ada yang langsung valve-nya nyambung noken as ya, tapi lewat pelatuk dulu. Jadi yang ingin gesekan rocker rollernya atau flat tappetnya berkurang pakai Mesrania 2T cocok ya. Untuk efek samping nggak tahu sih, namanya juga percobaan. Tapi yang jelas dari sisi hambatan jelas banget, terasa banget efeknya, lebih terasa daripada yang di Next 2 karena ya olinya Oyama-nya sudah benar-benar berkurang. Tapi maaf ya, nggak penulis rekam. Jadi ya yang jelas suara asak-asak ketika sudah setelah dipakai di RPM tinggi itu jadi jauh berkurang. Nggak bisa ngasih contoh soalnya ya asak-asak di motor penulis juga sudah hilang. Jadi keunggulan Oyama itu aditif terutama RPM menengah dan tinggi. Aditifnya nggak bisa mengatasi asak-asak yang terjadi karena gesekan antara piston dan silinder ya. Nggak bisa mencegah itu. Bahan olinya juga relatif cepat encer ya, walau nggak separah Shell AX ya, terutama nggak separah PTT Adnoc gitu, nggak separah mobil super, nggak separah mobil multi power, tapi tetap jadi makin encer. Mungkin kalau penulis kategorikan antara enduro dan Prima XP mungkin ya. Bentar, Prima XP itu kasarnya awalnya juga kasar ya. Mungkin lebih baik dari Prima XP mungkin ya. Tapi yang jelas lebih baik dari enduro lah. Lebih baik dari enduro itu bagus ya, di atas rata-rata. Tapi ini tentu ceritanya di motor penulis. Kalau di motor lain ya nggak akan sependek motor penulis ya. Jadi kalau di motor penulis kan ini 200 berapa 71 tadi itu. Kalau di motor lain ya mungkin bisa sampai 2000 km lah. Oyama itu motor sehat ya. Terus warna oli ya hijau sih, kalau gelap ya. Hijau karena ya selain fuel dilution juga karena penulis tambahi Mesrania 2T ya. Mesrania 2T warnanya biru lebih gelap daripada Evalup 2T.
Karena olinya warnanya kuning ya jadi hijau. Penulis nggak lihat kesan birunya sih. Terus kita menginjak ke Evalup. Evalup ini penulis agak kecewa ya. Oli 20W50 pertama dipakai nggak terasa senyap-senyap banget, ada agak kasar. Jadi aditif RPM rendahnya juga minim kayaknya. Ya karena memang Evalup Geo ya, Evalup 20W50 Geo APSF atau apa, api Oppo SG mungkin ya. Itu standarnya mungkin sudah masuk standar tinggi mungkin ya, padahal apinya masih SG kalau nggak salah. Tapi aditif RPM rendahnya rasanya ada sih, tapi nggak banyak. Aditif RPM tinggi penulis kerasa tadi nggak sempat banyak sih kecepatan tingginya, kerasa ada agak licin sedikit. Cuma yang penulis kecewa ini kok rasanya olinya cepet banget encer ya, olinya cepet banget encer. Jadi penulis pakai tadi habis ngisi bensin itu terasa kok encer ya. Jadi waktu jalan kok sudah jadi lebih kasar. Pertama mesin nyala sendiri juga enggak halus ya, enggak halus. Kesan penulis sendiri kalau Evalup 4T ya, sebelumnya penulis sudah coba yang Pro. Evalup itu kalau yang tipe bagus, tipe mahal, biasanya botolnya kuning rotok coklat ya, kuning kecoklatan. Itu biasanya yang oli yang oli terbaiknya dari Evalup. Jadi misalnya Evalup 2T itu ya, yang 2T tok botolnya hijau, yang 2T Pro warnanya kuning kecoklatan itu. Evalup Runner botolnya hijau, yang Evalup Pro nya botolnya kuning agak hijau, kuning kecoklatan. Terus ya ini Evalup Geo, ini versi murahnya. Evalup Geo 20W50 botolnya hijau. Nah, penulis barusan beli juga, direkomendasi pemirsa, coba Evalup Molitech. Ya sudah penulis beli juga Evalup Molitech, Evalup yang botolnya kuning kecoklatan. Kayaknya penulis akan merasakan perbedaan cukup banyak antara Evalup Molitech dengan yang Evalup Geo ini. Evalup Geo ini kayak aditif termasuk minim, olinya termasuk termasuk cepet encer kayaknya ya. Penulis bilang cepet ini kira-kira ya setara setara mobil super mungkin ya, setara enduro racing, kesannya kayak gitu ya. Tapi penulis sendiri sudah agak lupa dengan feelingnya enduro racing gimana. Tapi di kilometer 10 ini rasanya kok sudah lebih encer ya. Nanti akan lebih pasti kalau sudah nyoba besok. Jadi di kilometer mungkin 50-an lah, di kilometer 50-an nanti akan lebih pasti apa bener jadi lebih encer. Karena kesannya penulis kok
rasanya beda dari awalan. Walau nggak sedrastis Delta Loop ya. Delta Loop itu wah parah. 500 km pertama wah halus banget. Suara mesin senyap banget. Tapi seterusnya kasar. Kalau Delta Loop itu contoh yang parah banget, bahan oli ini hancur-hancuran. Nah kalau Evalup Geo ini masih lumayan lah. Emang terasa makin encer ya, tapi gak sampai suara mesin makin kasar banget. Tapi ya sudah kasar sih ya. Tapi nantilah akan lebih pasti nanti. Jadi ya wes itu aja lah ya. Penulis cukup kecewa dengan Evalup ya. Kalau bicara level dibanding Yamaha lebih bagus Yamaha, dibanding Oliwin lebih bagus Oliwin. Jadi Evalup ini termasuk oli yang agak mahalan lah. Bukan termasuk oli murah, karena untuk harga 33.000 kalah dengannya harga 24.000 ya. Penulis lupa nambahkan ya soal performa ya. Pesan penulis terhadap oli ini adalah oli yang minim aditif, sehingga halusnya gak nemen, efek perubahan kekentalannya gak nemen. Mungkin aditif viscosity index improvernya cukup banyak. Encer ditandai dari bunyi trik-trik motor penulis, sekarang sudah makin encer, tapi sesuai dengan perkiraan aditif yang minim, oli ini terasa tidak menghambat tenaga. Jadi tenaga motor penulis sekarang jadi makin enak ya, makin lega rasanya. Jadi tarikannya makin enak. Cuma ya gitu, karena aditif minim jadi kasar suara mesin. Jadi kalau lewat mobil MPV gitu suara kasar mesin terdengar dari pantulan suara di mobil lain ya. Terutama kalau nyalip dari sisi sebelah kiri, soalnya dari sisi sebelah kanan itu CVT-nya yang dengar kan. Jadi ya kayaknya oli Evalup Geo itu minim aditif, karena ya memang olinya oli yang botol hijau, Evalup botol hijau. Nanti kalau sudah penulis sudah coba yang Evalup botol kuning coklat ya, yang oli Evalup Molitech, nanti penulis rekomendasi juga. Sebelumnya penulis nyoba Evalup Runner, aduh parah, gak ono anune ya, kayak oli nggak ada aditifnya ya. Evalup Runner itu minim banget. Sementara itu Evalup Pro nya wah banyak banget aditifnya, sampai performa mesin turun, tapi halusnya lebih lama. Jadi untuk penggemar Evalup yang pingin awet ya, kayaknya jangan pilih botol hijau ya. Awet loh ya, bukan soal performa, awet. Itu botolnya kalau beli yang Evalup botol kuning kecoklatan. Ini nambah sedikit soal oli mesin Evalup Geo. Ini di hari kedua, pagi hari. Tadi habis jalan sebentar, berhenti pakai sarung tangan karena ini kok panas. Terus ternyata ya habis dipakai jalan sekitar 500 km, terus berhenti pakai sarung tangan, suara mesin sudah kasar ya.
Jadi menurut penulis itu suaranya sudah kasar. Jadi ketahanan oli Evalugeo ini kurang bagus. Olinya cepat jadi encer, nggak butuh lama ya. Sama Uyama kalah bagus, sama Win kalah bagus. Apa ya? Mungkin setara Adnoc, setara Delta Loop mungkin. Tapi ya ya mungkin karena penulis pilihnya yang model hijau. Besok dah penulis coba bawa yang kuning oranye, yang Evalup apa jenenge, Evalup Molitech ya. Nanti penulis coba bandingkan. Tapi Molitechnya nggak akan penulis coba dulu, Molitechnya baru akan dicoba sesudah nyoba oli full sintetik, entah yang mana ya, mungkin Redline dulu. Ini oli Evalugeo mungkin cuma bisa tahan ya 250-an mungkin. Jadi ya salah pilih lah istilahnya. Evalugeo yang hijau itu emang nggak awet ya. Ya wes lah, begitu saja. Nggak recommended untuk impresi pertamanya ya. Nanti kalau sudah nyoba agak lama pasti ya akan ada impresi baru. Ya wes begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.